Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asisten Residen Purwokerto yang ke-16 adalah J.D. De Vries gitu ya. Nah, ini adalah merupakan pejabat yang dilantik gitu ya sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 15 Juli 1921 sampai dengan tanggal 18 Juli 1923. Jadi De Vries ini merupakan asisten residen yang menjabat pada waktu Purwokerto tidak ada bupatinya. Jadi ini lowong pada periode yang kedua, yaitu 1920 sampai 1924. Jadi selama 5 tahun. Nah, De Vries ini murni ya selama 3 tahun ya tidak mengawasi seorang bupati, tetapi ia bekerja sama dengan Patih ya, Danu Subroto. Jadi dia merupakan patih yang kedua yang memasuki masa lowong. Jadi yang pertama adalah Van Leeuwen ya. Jadi Van Leeuwen ini yang menjadi yang pertama gitu ya, memasuki ketika bupatinya lowong, dan ini juga merupakan asisten residen yang bekerja sama dengan Patih Danu Subroto. Nah, jadi De Vries ya, De Vries ini mengalami suatu peristiwa sejarah di mana Kabupaten Purwokerto tidak ada pejabat bupati karena setelah kepergian Cakranegara yang ketiga, maka tidak ada penggantinya yang layak dan tampaknya ditunggu oleh pemerintah kolonial Belanda selama 5 tahun. Nah, ternyata bahwa 5 tahun tidak cukup untuk bisa mendapatkan seorang keturunan Cakrawedana yang layak menjadi bupati. Nah, akhirnya memang Belanda ini mulai melakukan atau membuat keputusan bahwa tidak perlu lagi ya keluarga Cakrawedana, karena tampaknya juga sulit itu ya untuk mendapatkan keluarga itu untuk menjadi bupati di Kabupaten Purwokerto. Nah, jadi De Vries selama 3 tahun murni hanya menjalankan birokrasi bersama dengan Patih Danu Subroto, yang kemudian dia merupakan asisten residen yang kedua dan nanti akan diikuti oleh asisten residen yang ke-17 ya. Jadi dia pun nanti akan masih memasuki masa lowong ya, jabatan bupati di Kabupaten Purwokerto. Jadi ini merupakan masa lowong yang kedua setelah tahun 1882 sampai 1885. Jadi sebenarnya tradisi lowong seperti ini di Banyumas ya, di Karsinan Banyumas ini hanya terjadi di Kabupaten Purwokerto. Jadi selama ini selalu saja ya terjadi perpindahan kekuasaan dengan cepat ya. Jadi misalnya di Banjarnegara ya, Bupati ya di Badiningrat misalnya, ketika tidak ada keturunannya yang diangkat, maka ada ya keturunan lain yang masuk ke Banjarnegara, yaitu keturunan
follow parking gitu ya misalnya. Jadi di Kabupaten Purwokerto ini tidak terjadi pengalihan kekuasaan terhadap pengalihan kekuasaan oleh ya terah lain ya. Jadi rupa-rupanya terah itu sangat dihormati dan mungkin disegani juga ya. Jadi meskipun Cakranegara yang kedua itu berselisih dengan asisten residen, ternyata residen masih juga mengambil ya saudara dari Cakranegara yang kedua ini. Jadi memang ini merupakan suatu perkecualian bahwa keluarga Cakrawardhana ini tetap diharapkan akan menjadi pengganti ya dari pejabat bupati sebelumnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.